Guru adalah garda terdepan dalam pendidikan. Guru tidak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi ikut serta membentuk karakter siswa dalam proses belajar. Kegiatan proses belajar merupakan proses yang kompleks, sehingga untuk mengoptimalkannya, seorang guru perlu mengetahui teori belajar dan motivasi. Yuk, simak video berikut mengenai teori belajar dan motivasi. Teori belajar yang akan dibahas dalam video ini yaitu teori belajar behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Belajar menurut teori behavioristik, perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap belajar jika menunjukkan perubahan tingkah laku. Contoh, guru menjelaskan mengenai jenis-jenis ikatan kimia dan proses terbentuknya. Jika siswa tidak dapat menunjukkan jenis ikatan yang terbentuk pada senyawa kimia, contohnya pada molekul air, maka siswa belum dikatakan belajar. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, seseorang dikatakan belajar jika ada perubahan tingkah laku. Yang kedua, poin penting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon. Karena stimulus dan respon dapat diamati, sementara yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, reinforcement, hal yang dapat menguatkan timbulnya respon. Respon semakin kuat apabila reinforcement positif maupun negatif ditambah, seperti pemberian reward dan punishment kepada siswa. Kelemahan penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru sebagai sentral atau pusat. Yang kedua, guru bersikap otoriter. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Yang keempat, murid dipandang pasif. Yang kelima, penggunaan hukuman dianggap sebagai metode efektif menertibkan siswa. Pernahkah teman-teman bertemu dengan siswa yang suka berbicara kasar dan mengumpat? Apa ya penyebabnya? Fenomena ini akan dijelaskan dengan teori belajar berikut. Belajar menurut teori sosial kognitif. Tidak hanya perilaku saja yang berpengaruh pada belajar, namun lingkungan sosial dan kognitif peserta didik. Teori ini menekankan bahwa lingkungan dapat menjadi model dari munculnya perilaku seseorang. Dan teori ini percaya bahwa perilaku itu dipelajari tidak muncul begitu saja. Teori sosial kognitif menurut Bandura bahwa perilaku, lingkungan, orang atau kognisi saling berkaitan. Bandura mengemukakan 4 komponen dalam pembelajaran observasional, yaitu atensi, ialah sebelum melakukan peniruan, orang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Retensi ialah setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Produksi ialah agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Motivasi ialah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan yang ada. Aplikasi sosial kognitif dalam pembelajaran menekankan pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif siswa. Contohnya, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir yang kritis. Minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan meningkatkan pemahaman ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi. Kelemahan teori sosial kognitif ialah memandang kemampuan setiap siswa adalah sama karena dari pemodelan yang sama. Belajar menurut teori konstruktivisme. Proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksikan atau membangun
gagasan-gagasan, serta konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau pada saat itu. Aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara efektif, produktif, berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar bermakna. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Kelemahan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Yang ketiga, situasi dan kondisi setiap sekolah tidak sama. Karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip konstruktivisme adalah inquiry, problem based learning atau PBL, project based learning atau PJBL. Dari ketiga model pembelajaran tersebut, yang paling sesuai dengan prinsip konstruktivisme yaitu inquiry. Namun, model pembelajaran PBL dan PJBL juga menerapkan prinsip konstruktivisme pada sintaks pengumpulan data. Adapun sintaks inquiry yaitu perumusan masalah, merumuskan hipotesis, merancang hipotesis, melaksanakan percobaan untuk memperoleh data, mengumpulkan data dan menganalisis, membuat kesimpulan. Sintaks PBL, orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, sintaks PJBL. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya mengenai studi kasus terkait cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Kasus pertama, Tania berusia 7 tahun memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Hal yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk memotivasi Tania, yang pertama, cari tahu latar belakang peserta didik. Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Apakah dari lingkungan keluarga yang memang kurang peduli terhadap pendidikan atau kurangnya kasih sayang dari orang tua? Kedua, berikan motivasi belajar untuk peserta didik dengan melakukan pendekatan dan mengembangkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ketiga, sesuaikan capaian pembelajaran dengan usia peserta didik, serta lakukan pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. 4. Evaluasi perkembangan peserta didik, apakah dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik mengalami peningkatan atau tidak. Kasus kedua, Samuel berusia 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Hal yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk memotivasi Samuel, pertama cari tahu latar belakang peserta didik. Apa yang menyebabkan Samuel takut akan kegagalan? Adakah kaitannya dengan pola didikan orang tua?
atau Samuel memiliki mindset atau pola pikir fixed mindset. Kedua, motivasi peserta didik dengan menanamkan rasa percaya diri bahwa gagal adalah hal yang wajar. Dari kegagalan tersebut, lakukan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan. Dan jika Samuel memiliki pola pikir fixed mindset, bantu merubahnya menjadi growth mindset, serta melakukan motivasi pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ketiga, tingkatkan kemampuan dengan terus berlatih. 4. Evaluasi perkembangan peserta didik. Kasus ketiga, Sandra berusia 13 tahun, tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Hal yang harus dilakukan seorang guru untuk memotivasi Sandra, pertama, cari tahu latar belakang peserta didik. Lihat lingkungan keluarga. Adakah kaitannya dengan pola didikan orang tua? Karena bisa saja hal tersebut terjadi karena orang tua yang menganggap penguasaan dalam satu bidang tertentu menjadi patokan kecerdasan anak. Contoh, anak yang cerdas adalah anak yang mahir dalam pelajaran matematika. Kedua, berikan motivasi pada peserta didik. Bagaimana seharusnya cara bersikap dan memberi sudut pandang terkait kemampuan anak yang beragam. Bahwa anak yang mahir dalam seni juga termasuk anak yang cerdas. Dan tingkatkan motivasi pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ketiga, evaluasi perkembangan peserta didik. Dan kasus yang keempat, Robert berusia 16 tahun menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dengan catatan, Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Hal yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk memotivasi Robert, pertama cari tahu latar belakang peserta didik. Apakah hal tersebut terjadi karena Robert merindukan orang tuanya atau ada hal lain? Kedua, tingkatkan motivasi peserta didik. Lakukan pendekatan dan kembangkan pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ketiga, lakukan pembelajaran yang menarik agar tidak membosankan sehingga meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. 4. Evaluasi perkembangan peserta didik. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. See you, sampai ketemu di video selanjutnya.